Assalamualaikum semuanya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa agar ilmu yang diterima bisa bermanfaat dan diperlancar dalam menyerap ilmu yang diajarkan. Kita lanjutkan pembelajaran kita di bab yang kedua, materinya adalah himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Jadi maksudnya kita sudah tahu objek yang dimaksud. Himpunan dan bukan himpunan. Manakah pernyataan berikut yang merupakan himpunan? Nomor 1, kumpulan anak kelas 7 SMP yang tingginya kurang dari 160 cm. Nah, ini merupakan contoh himpunan karena sudah terdefinisi dengan jelas bahwa yang dimaksud adalah siswa kelas 7 yang tingginya kurang dari 160. Artinya, yang tingginya lebih dari 160 berarti bukan anggota dari himpunan yang pertama. Lanjut, yang kedua, kumpulan anak kelas 7 SMP yang usianya lebih dari 10 tahun. Ini juga merupakan himpunan karena sudah terdefinisi dengan jelas. Yang dimaksud adalah siswa kelas 7 usianya lebih dari 10 tahun. Berarti untuk siswa yang usianya kurang dari 10 tahun itu bukan anggota himpunan 2. Atau siswa yang kelas 8 misalnya, ini kan yang dimaksud kelas 7. Berarti yang kelas 8 itu juga bukan anggota dari himpunan 2. Lanjut, nomor 3, kumpulan anak perempuan yang berambut pendek. Yang berambut pendek ini tidak dijelaskan pendeknya seberapa. Misal sebahu atau di atas bahu. Nah, jadi ini bukan merupakan himpunan. Nomor 4, kumpulan anak laki-laki yang botak. Ini merupakan himpunan karena kita sudah tahu bahwa definisi botak itu seperti apa. Lanjut, nomor 5, kumpulan anak kelas 8 SMP yang pintar. Nah, ini bukan himpunan. Karena tidak terdefinisi dengan jelas, pintar yang dimaksud adalah pintar yang seperti apa. Nomor 6, kumpulan tulisan yang indah. Ini juga bukan himpunan. Karena tidak bisa didefinisikan dengan jelas, tulisan yang indah itu yang seperti apa. Nomor 7, kumpulan alat-alat tulis. Ini merupakan himpunan, karena kita tahu alat-alat tulis itu ada jenisnya, misal pena, pensil, dan lain-lain. Kumpulan nama bulan yang lamanya 30 hari. Ini juga merupakan himpunan. Karena dari 12 bulan itu, Januari sampai Desember ada yang 30 hari. Nomor 9, kumpulan nama sungai di Indonesia. Ini juga merupakan himpunan karena sudah terdefinisi dengan jelas yang dimaksud adalah nama sungai yang ada di Indonesia. Nomor 10, kumpulan hewan-hewan yang diternakkan. Ini juga merupakan himpunan. Anggota dan bukan anggota himpunan. Anggota suatu himpunan dinotasikan dengan ini lambangnya seperti huruf E, dan bukan anggota suatu himpunan dinotasikan dengan E yang dicoret. Ingat, nama himpunan selalu menggunakan huruf kapital. Contoh, A, himpunan 5 bilangan asli yang pertama. Berarti anggota himpunan A adalah 1 sampai 5. Anggota himpunan biasanya dinotasikan dengan E. Contoh, 1 anggota A. Ini bacanya anggota. 2 anggota A. 7 bukan anggota A. Notasinya ini. 9 bukan anggota A. 10 bukan anggota A. Cara penyajian himpunan ada 3. Yang pertama, numerasi atau menyebutkan anggotanya. Yang kedua, tabulasi atau menyebutkan sifatnya. Dan yang ketiga, notasi pembentuk himpunan. Contoh numerasi, ada himpunan A, 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ini kalau anggotanya banyak, bisa dilanjutkan dengan titik-titik. Himpunan B, A, I, U, E, O. Nah, untuk menyebutkan anggotanya ini, kita ingat tadi cara menuliskan himpunan selalu pakai huruf kapital atau huruf besar.
Nah, selanjutnya setelah sama dengan untuk menyebutkan anggotanya kita awali dengan kurung kurawal. Setiap anggota dipisahkan dengan tanda koma dan diakhiri dengan kurung kurawal. Lanjut tabulasi atau menyebutkan sifatnya. A sama dengan himpunan bilangan prima. B sama dengan himpunan huruf vokal. Jadi yang disebutkan itu sifatnya atau himpunan yang dimaksud, bukan anggotanya. Notasi pembentuk himpunan yang ketiga. Contoh A adalah X, di mana X lebih dari 0 dan X merupakan anggota bilangan prima. Yang dimaksud adalah ini. Dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang B, X adalah anggota huruf vokal. Yang dimaksud adalah ini. A, I, U, E, O. Selanjutnya, himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Perhatikan himpunan-himpunan berikut. P adalah himpunan nama-nama hari, dapat ditulis P sama dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, himpunan ini anggotanya cuma 7. Dan bisa kita tuliskan satu persatu. Jadi ini disebut himpunan berhingga. Yang B, himpunan bilangan cacah dapat ditulis C sama dengan kurung kurawal 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kita tahu kalau bilangan cacah ini tak berhingga. Kalau kita tulis satu persatu anggotanya itu terlalu banyak. Jadi bisa kita sebut himpunan tak berhingga dan anggota selanjutnya kita tandai dengan titik-titik. Himpunan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya sama. Bilangan ganjil itu ada banyak, jadi bisa kita singkat dengan titik-titik. Dan ini disebut dengan himpunan tak berhingga. Yang D, S adalah himpunan bilangan asli kurang dari 100. Nah, ini sudah dibatasi sampai 100 atau kurang dari 100. Berarti ini disebut himpunan berhingga. Untuk penulisannya, kalau menulis dari 1 sampai 100 itu dari 1 sampai 99 karena yang diminta kurang dari 100 itu terlalu banyak kan. Jadi bisa kita singkat juga dengan titik-titik, tapi titik-titiknya ada di tengah. Diakhiri dengan angka yang terakhir yaitu 99. Himpunan kosong. Contoh, ada himpunan manusia yang hidup di air. Kita tahu kalau tidak ada manusia yang hidup di air. Jadi ini disebut dengan himpunan kosong atau himpunan yang tidak ada anggotanya. Himpunan orang-orang yang tingginya lebih dari 3 meter. Nah, ini juga tidak ada orang yang tingginya lebih dari 3 meter. Jadi ini disebut himpunan kosong. Himpunan balok yang mempunyai 10 sisi. Yang kita tahu, balok itu ada 6 sisi. Jadi ini merupakan himpunan kosong karena tidak mungkin ada balok yang punya 10 sisi. Himpunan kosong dilambangkan dengan kurung kurawal, buka dan tutup, atau 0 dicoret. Himpunan 0 adalah himpunan yang anggotanya adalah 0. Dilambangkan dengan kurung kurawal, 0, tutup kurung kurawal. Maksudnya, himpunan ini punya anggota, tapi anggotanya adalah 0. Bukan kosong, tapi 0. Himpunan semesta dan himpunan bagian. Himpunan semesta atau S adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Dan himpunan bagian adalah himpunan yang juga bagian dari himpunan A. Contoh, semestanya adalah himpunan siswa SMP 1 Palembang. Himpunan bagiannya, misal kita ambil siswa kelas 7 SMP 1 Palembang. Bisa juga siswa kelas 8 SMP 1 Palembang. Atau siswa kelas 95 SMP 1 Palembang. Nah, jadi himpunan bagian itu adalah himpunan yang merupakan bagian dari himpunan A. Lanjut, yang S
ada himpunan angka dari 1 sampai 4, 1, 2, 3, 4. Himpunan bagiannya ada himpunan angka 1 dan 2. Ada juga misal himpunan angka 2, 3, dan 4. Yang terakhir, himpunan kuasa. Himpunan kuasa adalah himpunan bagian dari himpunan A. Himpunan kuasa biasa dilambangkan dengan PA. Banyak anggota himpunan kuasa dilambangkan dengan N, PA. N ini artinya banyak. Contoh himpunan A-nya 1, 2, 3. Tentukan himpunan kuasa dari himpunan A. Nah, untuk menentukan himpunan kuasa, yang pertama kita tulis himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan himpunan kuasa dari himpunan A. Terus, didaftar himpunan yang punya satu anggota. Tadi anggota himpunan A-nya adalah 1, 2, dan 3. Berarti himpunan yang punya satu anggota adalah himpunan yang isinya angka 1, himpunan yang isinya angka 2, dan himpunan yang isinya angka 3. Himpunan yang punya dua anggota selanjutnya. Dari 1, 2, dan 3 kita daftar himpunan yang punya dua anggota. Misal, himpunan yang isinya 1 dan 2, himpunan yang isinya 1 dan 3, dan himpunan yang isinya 2 dan 3. Selanjutnya, himpunan yang punya 3 anggota. Berarti himpunan ini isinya 1, 2, dan 3. Nah, banyak anggota dari himpunan kuasa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti NPA-nya sama dengan 8. Misal himpunannya punya 6 anggota. Berarti yang kita daftar adalah himpunan kosong, himpunan yang punya satu anggota, himpunan yang punya 2 anggota, himpunan yang punya 3 anggota, himpunan yang punya 4 anggota, himpunan yang punya 5 anggota, dan himpunan yang punya 6 anggota. Terima kasih sudah menyimak. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Jangan lupa mampir ke video yang lain ya. Assalamualaikum.